Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Husaini Mandrong. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah 4A. Ingin melanjutkan resume ketiga saya dari buku Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum dari karangan Bapak Dr. Fakih Fuad Wasita Atmaja. Pada bab selanjutnya yaitu tentang deviasi moral. Pada poin pertama, pengertian deviasi atau penyimpangan moral merupakan perbuatan yang melanggar segenap tata etik pergaulan masyarakat, baik dalam komunitas maupun masyarakat luas. Kajian ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, penyimpangan kehendak untuk berbuat baik adalah sebuah perbuatan yang diancam oleh hukum, karena dengannya ia dijatuhi hukuman. Pada sisi lain, deviasi moral ini tidak dijatuhi hukuman karena perbuatan deviasi itu tidak diatur oleh aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Kedua, bahwa terdapat pemaknaan yang beragam secara sosiokultur atas perilaku peminum minuman keras, zina, dan juga aborsi. Beberapa menganggap bahwa perbuatan itu adalah kehendak pribadi dan dilakukan atas kepentingan pribadi masing-masing, sehingga tidak merugikan siapapun. Ketika seorang pembunuh atau pencuri, mereka melakukan perbuatan itu dengan kehendak pribadi, namun merugikan orang lain. Sementara pezina, aborsi, dan minuman keras ini merupakan kehendak sendiri dan tidak merugikan orang lain, namun merugikan diri sendiri. Pada poin kedua ada bentuk deviasi dari moral ini. Satu, minum minuman keras dalam hubungan kasualitas. Minuman keras yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar etik karena mengandung kadar yang memabukkan, dan hal ini adalah perbuatan yang dilarang. Namun beberapa tradisi menganggap hal ini adalah sebuah pergaulan, maka dalam melakukannya adalah suatu kewajaran. Dalam hal ini terdapat pemahaman yang memutus hubungan kasualitas atas dua perbuatan yang sesungguhnya saling terkait. Pemahaman kedua, terdapat hubungan kasualitas antara meminum dan akibat yang ditimbulkan, sehingga perbuatan meminum bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bebas nilai dan tatanan struktur sosialnya. Dalam proses benturan budaya dalam sebagian kultur yang menolak dan menerima minuman keras ini sebagai bagian tradisi, maka proses penerimaan pada saat satu sisi dan penolakan pada sisi lainnya diikat oleh sebuah kehendak moral, mengendalikan perilaku untuk tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Kedua, ada zina dan pengembalian makna kebebasan. Hubungan ini ditafsirkan secara berbeda dalam beberapa kebudayaan. Para pihak merasa melakukan itu dalam kehendak masing-masing dan pihak tanpa paksaan dan tanpa merugikan orang lain. Menurut mereka kodrat dari manusia adalah tubuh seksualnya, bukan pada jiwa dan akalnya. Semakin bebasnya tatanan keluarga dengan menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kezaliman dan kewajaran, maka sudah sepatutnya untuk menata makna yang timbul dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Ketiga, ada tindakan aborsi. Tindakan ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bahwa tindakan aborsi dipahami secara filosofis dalam pandangan yang beragam. Bagi sekelompok orang tertentu, aborsi adalah hak dari seorang wanita atas tubuhnya yang secara mutlak. Dalam hal ini, ia memiliki hak yang penuh atas pengendalian dirinya. Tubuh dalam filsafat manusia adalah bentuk yang sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak akal pikirnya. Landasan etika menjadi sebuah standar norma yang mengendalikan perilaku seseorang. Yang kedua, ada dalam konsep pengendalian pendekatan masyarakat timur dari sisi budaya maupun religiositas masyarakat timur, bahkan juga ada dari budaya kita dan pandangan kita menganggap bahwa aborsi dilihat sebagai penghilangan nyawa dari manusia ke manusia lain. Ada yang ketiga, dalam proses perubahan sosial, paham bebas nilai akan memberikan dampak berupa nilai-nilai baru terhadap paham yang syarat dengan etika dan moral, dan juga begitupun sebaliknya. Perdebatan atas pendukung dan yang menolak aborsi secara filosofis merupakan pertarungan ideologis atas pemaknaan
pada tubuh manusia. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bab selanjutnya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.